Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan APKM semua, rekan-rekan ternak semua, dan subscriber kandangdomba.com. Seperti yang kita jelaskan kemarin bahwa untuk pembuatan probiotik itu sudah kita jelaskan yang probiotik dasar. Kemudian ini ada bagaimana untuk meningkatkan daya tahan tubuh, nafsu makan, dan juga sistem imun. Nah, ini kita mau membuat fitobiotik. Jadi fitobiotik ini adalah perpaduan probiotik dengan zat-zat herbal. Jadi herbal-herbal yang atau bahan-bahan jamu yang nanti bermanfaat untuk hewan itu akan kita gunakan di pembuatannya. Nah, apa saja yang bahan kita butuhkan? Ini ada lempuyang seperti ini. Kemudian di sini ada kunci. Jadi kunci ini biasa digunakan di dapur untuk memasak sayur bayam. Kemudian di sini ada kunir putih. Kunir putih dia kunyit, tapi nanti dia putih seperti ini, tidak kuning seperti kunyit pada umumnya. Kemudian yang selanjutnya ada rimpang besar. Ini satu rimpang dari temulawak. Jadi warnanya kuning juga, tapi kuningnya kuning agak pucat ya, pudar. Kemudian yang selanjutnya ada juga temu hitam. Nah, temu hitam ini nanti seperti ini. Ini kalau sudah tua nanti akan berwarna hitam, berubah warnanya. Kemudian yang di sini ada temu mangga. Nah, temu mangga ini warnanya kekuning-kuningan, baunya segar, agak-agak seperti bau mangga atau kueni. Kemudian yang selanjutnya ada kunyit yang pada umumnya kita gunakan. Ini berbentuk bulat karena dia adalah rimpangnya. Kunyit yang biasa dijual di pasar nanti seperti ini. Selanjutnya ada yang suka seblak, nanti ada ini ya, kencur. Jadi kencur nanti seperti ini. Kencur seperti ini yang biasa membuat seblak atau suka dengan seblak nanti tahu lah rasanya khas. Kemudian yang di sini ada, ini saya kurang lupa ya namanya. Jadi rekan-rekan nanti akan saya update di video selanjutnya. Ini ada bahan apa namanya. Ini kemarin saya lupa dan tim kami juga saya tanya, teman-teman juga lupa namanya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada cabai. Di Jawa namanya cabai seperti ini, bukan cabai Lombok ya, bukan cabai yang pedas. Ini pedas juga, cuma bukan yang biasa digunakan untuk sambal. Ini juga untuk bumbu juga, nanti bisa dibeli online kalau yang agak kesulitan. Nah, seperti ini. Ada versi keringnya juga sudah hitam dijemur, dan ada versi segarnya merah seperti ini, sudah matang. Kemudian ada daun. Di sini ada daun sambiloto. Ini rasanya pahit, biasa digunakan untuk bahan-bahan jamu juga. Nah, selanjutnya untuk di musim-musim penghujan biasanya kita gunakan juga jahe seperti ini batangnya. Kalau untuk rimpangnya sudah tidak asing lagi, sudah banyak yang mengenal rimpang jahe ini. Kita gunakan jahe untuk musim penghujan. Nanti di musim penghujan dosisnya ditambahkan. Kemudian untuk antisipasi dari inflamasi, pembengkakan atau luka di dalam tubuh, supaya biar cepat sembuh, kita gunakan juga daun binahong. Ini daun binahong nanti bisa kita gunakan untuk membantu penyembuhan luka-luka ringan, luka dalam yang ringan, atau luka-luka yang terjadi di jaringan tubuh hewan ternak kita. Nah, ini nanti untuk penggunaannya kita biasa menggunakan 2-5% dari total bahan yang kita total cairan yang kita gunakan. Misalkan kita nanti menggunakan ini ya, airnya 100 liter, nanti kita bisa menggunakan 5%, atau total itu nanti ini ya 5 kilo. Jadi 5 kilo untuk dari semua bahan ini, nanti 5 kilo untuk digunakan di 100 liter air gitu. Itu maksimal, tapi rata-rata rekan-rekan yang menggunakan 1-2% pun sudah hasilnya cukup bagus kalau itu difermentasi selama kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan minimal.
itu untuk hasil terbaiknya. Nah, ini yang kita tunjukkan di sini adalah hasil dari semua rempah-rempah ini yang ditumbuk halus. Ini ditumbuk halus, hasil tumbukan, atau rekan-rekan bisa juga menggunakan blender. Di blender juga bisa dari semua bahan ini, nanti baru dimasukkan ke dalam media yang akan kita gunakan untuk membuat fermentasi ini. Nah, pembuatannya cukup sederhana seperti yang biasa kita lakukan. Kita tinggal memasukkan serbuk yang sudah ditumbuk atau di blender ini ke dalam wadah yang biasa kita gunakan untuk melakukan proses fermentasi. Nah, ini ada botol ajaib yang biasa kita gunakan untuk pembuatan seperti kemarin-kemarin, dan ini kita tambahkan juga molase. Nah, untuk pembuatan ini, misalkan ada rekan-rekan yang kesulitan untuk ini ya, untuk mendapatkan bahan-bahan ini, nanti bisa dipesan di kami lewat admin. Kita sediakan satu satu pack serbuk, nanti bisa digunakan untuk 150 liter air. Jadi bisa satu drum biru, nanti bisa dipesan di admin. Jadi ini cukup hemat sekali karena satu kali pembuatan itu sudah cukup banyak volumenya, 150 liter, 100 sampai 150 liter. Termasuk juga nanti molasenya nanti juga bisa dipesan di kami, bisa kita bantu pengiriman untuk yang kesulitan mendapatkan molase. Tapi jika tidak ada molase atau mau menggunakan gula, itu juga nanti hasilnya akan lebih bagus. Jadi pembuatannya cukup sederhana ya, bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Ini kita membuat contohnya 5 liter air, nanti kita contohkan. Jadi bahan-bahan yang sudah kita tumbuk tinggal kita masukkan di sini, kita masukkan seperti ini. Kemudian dari yang kita gunakan di sini adalah probiotik rapid yang biasa kita gunakan untuk memproses fermentasi dari rimpang-rimpang ini sehingga nanti menjadi fitobiotik. Kemudian kita tambahkan makanannya ya, makanan dari si probiotik nanti atau mikroba nanti, bisa molase seperti ini atau bisa nanti juga gula. Kita tambahkan ini biasanya 1:8 untuk pencampuran air dengan ini ya, pencampuran air dengan molase atau gulanya bisa membuat larutan 1:8. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang tadi. Nah, setelah bahan ini dimasukkan seperti ini, tinggal kita tutup seperti biasa. Kemudian nanti kita tunggu prosesnya. Nah, bisa kita bantu aduk atau bisa kita diamkan. Ini nanti kita bantu prosesnya kurang lebih nanti kalau untuk hasil maksimal biasanya 1,5 bulan. Tapi kalau untuk bisa dipakai di umur berapa? Ini bisa dipakai di umur 15 hari fermentasi. Nah, nanti jangan lupa ini dibuka berkala, bisa setiap pagi atau sore atau pagi dan sore, atau minimal sehari sekali untuk menghindari meledaknya wadah yang kita gunakan. Karena nanti untuk proses pembuatan probiotik seperti ini nanti akan menimbulkan gas, dan gas itu nanti bisa meledak jika tidak dibuang untuk mengurangi tekanan dari dalam wadah yang kita gunakan. Begitu teman-teman, untuk sore ini kita share pembuatan fitobiotik. Nanti untuk yang kesulitan dari bahan-bahan yang kita gunakan bisa chat admin untuk kita kirimkan bahannya. Jadi nanti rekan-rekan tinggal menggunakan, mengaplikasikan, membuat di rumah dengan kapasitas yang lumayan 100 sampai 150 liter. Dan ini untuk fitobiotik ini tidak bisa dikembangkan karena setiap satuan volume mengandung sekian persen dari bahan herbal ini. Dan misalkan nanti dikembangkan, yang berkembang hanya mikrobanya saja. Zat-zat dan enzim yang kita ambil dari empon-empon ini tidak akan ikut berkembang, dan ini sebaiknya ditambahkan lagi empon-empon atau bahan-bahan jamu yang diperlukan ke dalam cairan yang akan kita kembangkan, atau kita bisa membuat ulang dari nol. Ini nanti manfaatnya cukup banyak, bisa digunakan untuk yang
hewan yang sakit, kemudian bisa digunakan juga untuk proses fermentasi atau proses pembuatan pakan dan memperbaiki bahan pakan. Tadi ada yang lupa ya, jadi kita tambahkan probiotik dari cairan sudah kita buat ini. Kita menggunakan probiotik kita sendiri seperti yang sering kita informasikan. Nah, teman-teman yang belum punya nanti bisa pesen ke admin atau bisa menggunakan probiotik lain, tapi untuk probiotik lain yang digunakan kita tidak menjamin untuk hasilnya. Ini kita tambahkan sekitar ini 5 liter, nanti sekitar 2 tutup botol ini saja cukup. Kita tambahkan di sini 2 atau 3, bisa kita tambahkan 3. Nah gitu, kemudian kita tutup seperti biasa. Ini mengantisipasi anggota baru yang belum pernah membuat, jadi setiap pembuatan kita tambahkan mikroba dari probiotik. Nah ini untuk rekan-rekan yang baru bergabung, ini tadi ada yang terlewat di pembuatan ini, tadi kita tambahkan probiotik ke dalam media ini. Jadi nanti kita tutup lagi dan kita tunggu seperti biasa. Itu rekan-rekan ternak semua, semangat dalam beternak. Nanti sampai jumpa di materi selanjutnya untuk diskusi dan lain-lain. Kita lanjutkan di grup. Kemudian yang belum masuk grup bisa segera hubungin admin untuk masuk ke grup diskusi kita, karena di sana nanti akan kita share beberapa materi dan juga kita diskusi di sana mengupas apa yang sering kita temui, kendala-kendala yang sering kita temui dalam peternakan kambing atau domba. Untuk kelas via Zoom nanti juga kita sediakan kelas yang cukup terjangkau, nanti bisa menghubungi admin atau mentor lain untuk pendaftarannya. Nanti kita bisa diskusi seputar masalah-masalah yang sering dihadapi di dalam dunia peternakan kambing dan domba khususnya. Dan untuk teman-teman yang pemula, jika menghadapi kasus di kandang, jangan sungkan untuk WA di grup kami. Nanti mentor-mentor insya Allah akan membantu untuk menjawab pertanyaan yang rekan-rekan sampaikan, dan semoga nanti keluhan dari rekan-rekan semua bisa segera teratasi dan domba kambingnya cepat sehat dan juga nanti berkembang biak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan insya Allah meningkatkan penghasilan untuk rekan-rekan semua. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.